Hai trader and value investing, welcome back to Trade Walker channel market analysis yang mengulas emiten secara detail, realistis, logis, dan lugas sebagai bahan pertimbangan Anda berinvestasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas emiten BUMN konstruksi yang mana untuk pergerakan saham BUMN dan sentimennya cukup menarik untuk investasi jangka menengah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas dua emiten BUMN karya, yaitu Wika Karya dan Adi Karya, yang mana potensinya cukup menarik dan bisa memberikan gain yang cukup besar ke depan ya. Nah, untuk awal kita lihat dulu dari segi sentimennya ya. Untuk dari segi sentimen newsnya, berdasarkan informasi dari Bloomberg Technos yang dirilis tanggal 24 September, ini prospek saham BUMN Karya memasuki era Prabowo Gibran. Nah, di sini informasinya, saham konstruksi di penghujung tahun masih jadi perhatian pasar, utamanya terkait dengan restrukturisasi utang ke depan sampai saham-saham konstruksi terutama BUMN Karya, Wika, dan Adi Karya serta PT PP masih punya tantangan selanjutnya. Ini ya, walau banyak sentimen kurang positif di saham-saham konstruksi tanah air di sepanjang tahun, masih terdapat beberapa harapan adanya pemulihan untuk sektor konstruksi. Namun demikian patut dicermati secara fundamental, sektor konstruksi masih terdapat banyak tantangan, mulai dari target anggaran APBN infrastruktur di tahun 2025 yang turun 5,5% secara tahunan. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk program pemerintah ke depan, infrastruktur masih menjadi program utama ya, walaupun anggarannya diturunkan ya sebesar 5,5%, yang fokusnya untuk Presiden Pak Prabowo ke depan ini lebih ke SDM ya, dan pendidikan. Jadi informasi yang dirilis dari Bloomberg ini mengindikasikan bahwa untuk sektor BUMN konstruksi ini mendapat katalis positif ya. Nah, untuk Wika sendiri, di sini informasi dari Investor ID, kontrak baru Wijaya Karya rata tumbuh di atas 10% ya. Nah, ini khusus untuk Wika ya. Ini catatan kontrak baru PT Wijaya Karya secara bulanan rata tumbuh di atas 10%. Riwayat pertumbuhan tersebut terdeteksi dari perolehan kontrak baru Wika per Juni sampai Agustus 2024. Pada Juni 2024, Wika membukukan kontrak baru sebesar 10,25 triliun. Ini sebagai sentimen yang cukup bagus untuk Wika sendiri ya. Nah, untuk selanjutnya kita lihat dari laporan keuangannya. Ini sudah rilis ya untuk Wika. Financial statement dari Wika ini untuk kuartal 2 menginformasikan bahwa PT Wijaya Karya membukukan laba bersih pada kuartal 2 2024 sebesar 402,0 miliar, naik bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 yang mengalami kerugian sebesar 1,88 triliun. Jadi ini secara year on year masih merugi ya, minus 121,2%. Secara kuartal on kuartal, yang rugi sebelumnya di kuartal pertama ini minus 1,1 triliun menjadi laba 402,0 miliar ya, atau rugi sebesar 136,5%. Nah, untuk PBV-nya sendiri, kalau konstruksi ini Wika 0,84 kali ya, dengan debt ratio 3,23. Jadi utangnya ini gede banget ya. Terus untuk apakah ini under value atau masih udah over value, dari segi PBV-nya sih 0,84 kali. Kalau untuk value perusahaan sehat sih ini sudah under value banget. Namun untuk memastikannya kita bisa menggunakan indikator
dari Tishmi Data ya. Ini perhitungannya berdasarkan hasil kalkulasi Tishmi ya. Untuk last update dari kuartal 2 ini dia sudah overvalue ya di harga 180 waktu laporan kuartal 2-nya ini keluar. Ini overvalue, harga wajar saham diperhitungkan lebih kecil dari harga pasarnya saat ini, mengindikasikan sinyal sell. Nah, untuk di harga yang sekarang 414 ini juga sudah masuk di high value ya. Ini harga saham relatif tinggi untuk kondisi setahun terakhir dengan last update hari ini 17 Oktober 2024 dengan margin safety minus 53,27%, angker TNT sedang ya. Nah, untuk secara value-nya ini udah under value ya. Kita lihat lagi untuk dari trend marketnya sendiri. Untuk melihat trend marketnya kita menggunakan technical analysis. Nah, untuk technical analysis ini kita gunakan untuk mengetahui price action, supply and demand. Nah, secara market structure dengan technical analisisnya sendiri sih ini masih kebaca dengan baik ya untuk saham Wijaya Karya ya. Nah, di sini kemarin beberapa bulan yang lalu maksud saya ini sempat turun ya. Ini memang secara price action-nya mengindikasikan turun. Nah, apakah ini berbalik lagi, ini udah reversal, apakah fix reversal? Kita lihat untuk support terkuatnya ya di harga 82, untuk support kedua terkuatnya itu 354. Kita lihat untuk trennya sendiri masih berada di mode uptrend ya. Ini belum broke file ya, belum broke structure ya, dan dia berada di area resisten ya atau support ya, di area supportnya. Untuk market structure-nya memang ini masih ada kemungkinan untuk naik dengan target harga ini, kita bisa targetkan di harga ini. Di harga tertingginya 630 ya. Ini untuk targetnya. Nah, kita lihat untuk technical dari segi market action ini lakukan pembelian ya dengan indikatornya 16, penjualannya 2 ya. Jadi ini masih ada kemungkinan melanjutkan kenaikan. Secara trendline juga masih ini ya, masih membuli. Kita bisa ilustrasikan ini. Nah, ini untuk pakai structure-nya. Kita lihat ya untuk momentum trade-nya untuk Wika masih ada peluang naik ke harga 600-an. Saya bisa ilustrasikan sesuai hasil analisis saya. Ini masih bisa ngangkat sampai ini ya. Masih bisa sampai di harga 665 ya. Nah, bisa turun. Kalau dia udah break structure ya, ini akan bergerak konsolidasi di sini. Kemungkinan besar dia akan bergerak di sini dulu sebelum melanjutkan kenaikan lagi. Ini untuk dari segi market structure untuk perusahaan Wika. Namun tidak menutup kemungkinan bisa kembali ke harga 200 rupiah ya. Nah, dia selama masih bergerak di area support terkuatnya 635, kemungkinan besar ini masih akan bergerak sideways dulu. Namun secara jangka panjang ini cukup menarik untuk diikuti ya, apalagi masih program dan kontraknya masih makin banyak ya. Oke, untuk Wika sendiri selanjutnya kita akan ke Adikarya ya.
Untuk adikarya sendiri ini juga mengalami momentum bullish ke depannya hampir sama dengan Wika. Nah, ini kita lihat dulu informasinya dari Bursa Efek. Ini ada pengumumannya mengenai kontrak baru yang dirilis pada tanggal 13 September ya. Yang isinya di sini diperoleh kontrak baru hingga Agustus 2024 sebesar 13,6 triliun. Informasinya sampai dengan bulan Agustus 2024, Adi telah memperoleh kontrak baru sebesar 13,6 triliun. Perolehan kontrak baru di Agustus 2024 didapat dari pekerjaan proyek gedung sebesar 43%, sumber daya air sebesar 31%, sisanya jalan dan jembatan, properti dan manufaktur. Nah, ini untuk kontrak baru dari Adikarya. Ya, ini agak ada sentimen yang cukup bagus untuk Adikarya sendiri ya. Nah, kita lihat untuk laporan keuangannya juga. Tadi saya sudah lihat itu laporan keuangannya yang rilis. Ini sudah keluar untuk final statement kuartal 3 2024. Jadi untuk laporan keuangan kuartal 3-nya ini sudah dikeluarkan pada tanggal 15 Oktober ya. Yang mana PT Adikarya membukukan laba bersih pada kuartal 3 2024 sebesar 69,3 miliar. Naik bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 sebesar 23,5 miliar. Nah, ini secara year on year ya naik 194,9%. Secara kuartal on kuartal naik sangat signifikan di angka 1441,7%. Yang mana untuk di kuartal 2-nya 13,8 naik menjadi 69,3 miliar. Untuk PBV-nya sendiri di angka 0,72 kali ya. Mas PBV-nya ini masih murah ya, dengan the ratio 2,72 kali. Jadi untuk secara fundamental dengan keuangannya ini masih sehat Adikarya ya, dengan kontrak yang lebih besar ya. Namun kita lihat sendiri dari Teach Me Data informasinya, apakah ini sudah under value atau sudah over value. Nah, untuk Adikarya sendiri ini masih moderate value ya. Untuk di pengeluaran last update kuartal 3 ya, ini di angka harga 505 itu masih under value. Harga wajar saham diperhitungkan lebih besar dari harga pasarnya saat ini, mengindikasikan sinyal buy. Jadi ini untuk di harga 505 masih under value. Nah, untuk market price di harga 302 update 17 Oktober ini berada di harga moderate ya. Harga saham relatif berimbang untuk kondisi setahun terakhir. Jadi untuk momentum bullishnya masih ada ya. Kita lihat untuk margin of safety-nya juga bagus, 67,25%. Anchor time-nya sedang ya, dengan rata-rata 505. Nah, secara untuk under value ini masuk sebagai saham yang cukup bagus ya ke depan untuk sektor konstruksi ya, BUMN. Nah, kita lihat dari segi teknikalnya. Untuk teknikalnya sendiri, nih Adikarya ini lagi polanya membentuk descending triangle ya. Nah, di sini sudah breakout. Ini sudah breakout mengindikasikan adanya pola pembentukan saham baru. Namun bisa Anda lihat ya untuk resistennya di harga 340 dengan support di harga 212. Jadi untuk pergerakan kedepannya ini ada kemungkinan, saya ilustrasikan sesuai analisis teknikal ya. Ini masih bisa ada kemungkinan
turun dulu. Ini menyentuh ini. Nah, jadi ada peluang lah ya. Ada peluang bisa naik ke resisten di 550. Naik lagi ya. Jadi secara long term ini prospek sahamnya lebih bagus ya dibanding emiten konstruksian lain ya seperti Wika dan Waskita ya. Waskita masih suspend ya, bahkan mau dilebur ya. Nah, untuk Adikarya sendiri ini prospek sahamnya cukup bagus ya. Anda bisa perhatikan aja ini karena sudah hari ini juga sudah masuk di area supply ya. Jadi kemungkinan masih bisa koreksi ke sini ya kurang lebih. Jadi selama dia masih bergerak di area ini masih bersifat konsolidasi atau akumulasi. Namun kurang lebih pergerakannya seperti ini. Jadi dia kalau sudah breakout ya, breakout dari harga 352, ini akan berpeluang bisa mencapai harga di target keduanya di harga 800 untuk Wika sendiri. Secara mingguan juga bagus ya. Ini kita lihat indikator market actionnya ini untuk Adikarya pembeliannya kuat ya. Penjualan 1, pembelian kuat. Jadi untuk sentimennya sangat bagus ya untuk Adikarya. Nah, itulah informasi yang bisa saya sampaikan untuk emiten konstruksi ini. Diharapkan bisa menjadi tambahan referensi Anda untuk melakukan perdagangan jangka pendek atau swing trade ya di saham emiten BUMN ini. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan. Jika Anda menyukai informasi ini, silakan di-subscribe, like, and comment. Jika Anda punya saran dan komentar, silakan diisi kolom komentar ya. Terima kasih. Yeah.